Shalom New Joy Family. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali dengan ibadah online kita. Puji Tuhan, biarlah pada hari ini kita boleh bersekutu bersama-sama untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan kita melalui puji-pujian kita. Amin. Dia Allah yang punya kuasa, Dia Allah yang setia untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita, saudara. Di dalam segala kelemahan kita, biar Dia yang menjadi sumber kekuatan dan tempat persembunyian. Mari naikkan pujian ini, saudara, sebagai lagu pembukaan kita, Kekuatan Hatiku.
Shalom, New Joy Family, Bapak, Ibu, Saudara, Saudara-saudara, kawan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kami bisa menyapa saudara melalui kebaktian online ini. Saudara, kami sebagai hamba Tuhan terbatas, tidak bisa memperhatikan saudara satu persatu. Tetapi saudara jangan pernah meragukan akan kasih Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan. Allahku tidak memperhatikan aku. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara, setiap anak Tuhan diberi Roh Kudus. Roh Kudus di dalam hati saudara dan saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia itu, di dunia ini. Karena itu, marilah kita kuat, semakin kuat di dalam kuat kuasanya. Mari saya ajak kita semua untuk menyimak panggilan berbakti kita yang diambil dari Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus penuh kuasa. Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami satu persatu. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu ibadah, waktu di mana kami boleh membereskan hati kami. Kami ingin Tuhan Yesus, Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan Yesus kami undang hadirat Tuhan. Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan, kami ingin hidup berpusatkan Tuhan Yesus. Kami ingin Tuhan Yesus menjadi pusat dalam keluarga kami satu persatu. Tuhan, apabila ada di antara kami yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Apabila ada yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Tolong kami Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Pakai Tuhan tubuh kami ini untuk bisa melayani Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati ibadah kami. Tuhan, Engkau akan mengurapi setiap kami satu persatu. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi firman yang hidup dalam hati kami, yang boleh menolong kami untuk hidup berkemenangan dari hari ke hari. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Biarlah kami semua boleh merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Biarlah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati ibadah kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Puji Tuhan saudara, saya rindu untuk mengajak kita semua menaikkan pujian syukur kita. Mari sama-sama kita naikkan, sungguh alangkah baiknya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari kita persiapkan hati kita. Saya rindu mengajak kita untuk menaikkan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Biarlah kita mau memohon pada Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, memberikan urapan yang baru di dalam hidup kita. Segala yang ada pada kita boleh minta Roh Kudus untuk memulihkan keadaan kita. Hanya Dia yang mampu membebaskan hidup yang terbelenggu. Apa kebutuhanmu saat ini? Serukan Roh Kudus, Yesus tolong nyatakan kuasa-Mu. Mari naikkan pujian ini sama-sama, saudara. Persiapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan.
Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hanya Roh Kudus yang sanggup menolong setiap kita. Segala beban hidup, segala pergumulan, minta Roh Kudus untuk memenuhimu dan memberi kekuatan padamu. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran Selamat siang New Joy Community Church, kawan-kawan dan saudara-saudara dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan siang hari ini
kembali kita bertemu dan kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 12 ayat 22 sampai 37. Untuk mempercepat jalannya service ini, saya tidak akan bacakan seluruh ayat tersebut, tapi saya akan ulas satu persatu arti dari semuanya supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dari satu perikop ini. Dan sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada siang hari ini kami boleh berkumpul lagi di online service untuk kami boleh beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami boleh beribadah kepada satu Tuhan yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Kiranya Tuhan tolong agar ibadah kami ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai selesai, dan Tuhan berkati jemaat-Mu, demikian juga dengan umat-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka boleh selalu hidup di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Nah, saudara-saudara, pada siang hari ini kita akan membahas Matius 12 itu dari ayat 22 sampai 37. Dan kita mengetahui bahwa pada waktu kita mempelajari Matius 10 sampai Matius 12 itu penuh dengan seluruh konflik-konflik antara Yesus dengan orang Farisi, ya. Dan di perikop ini ada beberapa hal yang kita perlu ketahui dan sangat interesting sekali kebenaran firman Tuhan itu kalau kita bisa mengertinya dengan baik, dan kita akan pelajari pada siang hari ini. Dan kalau kita baca dari keseluruhan perikop ini, sebenarnya orang Farisi itu tahu kekuatan Yesus itu berasal dari Tuhan, berasal dari Allah, bukan dari kemampuan manusia, ya. Tuhan Yesus itu juga mengatakan janganlah orang Farisi itu meremehkan kekuatan Tuhan, ya. Janganlah meremehkan Roh Kudus, ya. Karena pada saat Yesus itu melakukan mujizat-mujizat, itu pun juga merupakan karya Roh Kudus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, buta dan bisu, ya, orang-orang banyak pada saat itu sudah mengetahui bahwa hanya Mesias yang bisa melakukan mujizat seperti ini, ya. Nah, saya ingin bacakan dari ayat 22 sampai 23. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ya, ini agaknya anak Daud." Saudara bisa pikirkan, seorang itu sudah kerasukan setan, buta dan bisu, lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga orang banyak itu bertanya-tanya kepada diri mereka sendiri, pasti dan apakah kemungkinan ini adalah anak Daud, Mesias yang dijanjikan oleh banyak nabi-nabi mengenai dia, ya. Karena anak Daud itu istilahnya umumnya itu memang adalah seseorang atau Mesias yang akan datang, ya, yang akan datang. Kalau kita baca dari Yesaya 35 ayat 5 sampai 6 itu sudah ditulis oleh Yesaya 800 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6 ditulis seperti ini. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Jadi
ketika Yesus mengerjakan mujizat itu, orang-orang sudah mulai bertanya, mungkinkah ini anak Daud, Mesias yang dijanjikan Allah untuk mereka? Tetapi orang-orang Farisi itu reaksinya berbeda terhadap mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, maka di ayat 24 itu ditulis seperti ini. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Kata Beelzebul ini berarti itu penguasa lalat. Jadi kalau zaman-zaman di Perjanjian Baru itu ada patung-patung, ya, Beelzebul itu penguasa lalat. Boleh dikatakan dalam arti kata Beelzebul itu adalah pangeran iblis, ya. Jadi orang Farisi ini merendahkan Yesus, ya. Mereka menyangkal kemampuan Yesus untuk mengusir setan, kemampuan Yesus untuk menyembuhkan, kemampuan Yesus untuk melakukan mujizat, ya. Mereka tidak percaya bahwa yang Yesus lakukan itu dari kuasa Allah Bapa, ya. Tetapi mereka tidak percaya, ya. Mereka tidak mengerti atau tidak percaya bahwa Yesus itu mempunyai kekuatan supernatural, sehingga orang Farisi itu menuduh bahwa Yesus melakukan mujizat itu dengan kuasa dari setan. Tetapi dari sana Yesus langsung menimpalinya atau menjawabnya atau memberikan penerangan, ya. Kalau kita lihat dari ayat 25 sampai 26, Yesus ayatnya mengatakan seperti ini, tertulis seperti ini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Ya, jadi dalam arti kata Yesus bertanya kepada orang Farisi, bagaimana setan bisa mengusir setan? Ya, malah diilustrasikan kalau di sebuah kerajaan terpecah melawan dirinya sendiri, maka kerajaan itu tidak akan bertahan. Demikian juga kalau ada di dalam sebuah kota, di dalamnya rakyatnya itu terpecah-pecah, maka kota itu tidak akan menjadi kota yang aman. Juga termasuk rumah tangga, ya, rumah tangga itu harus ada damai sejahtera, rumah tangga itu harus ada kebersamaan, sehingga rumah tangga itu akan menjadi kuat, ya. Jadi Yesus berkata, bagaimana kalau setan mengusir setan? Pasti kerajaan setan itu akan menjadi lemah, ya. Dan juga lihat di ayat 27, ya. Ditulis begini. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Jadi pada waktu itu kemungkinan ada beberapa orang Farisi yang bisa melakukan mujizat. Dan juga karena itu Yesus mengatakan kalau orang-orangmu juga melakukan mujizat, kuasa mereka dari mana? Ya, pasti mereka itu akan menuduh diri mereka sendiri, ya. Jadi dengan pasti, dengan yakin sekali Yesus itu dengan kuasa setan mengusir iblis, mengusir setan, dan juga menandakan apa? Menandakan kerajaan Tuhan itu sudah ada di antara mereka, ya. Sudah ada di antara mereka, ya. Karena di ayat 28 sampai 29 ditulis seperti ini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok
rumah itu. Ya. Jadi dengan kata lain, bukan kerajaan setan menyerang setan, tetapi kerajaan Allah sedang menyerang setan. Karena pada saat itu menandakan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Jadi itu lebih masuk akal daripada tuduhan dari orang Farisi menyangka Yesus dengan memakai kuasa Beelzebul dia mengusir setan. Tapi yang sebenarnya yaitu Yesus mengusir setan dengan kuasa Tuhan, ya. Dan juga diilustrasikan oleh Tuhan Yesus, kalau seandainya saudara ingin merampok sebuah rumah, lalu saudara tidak mungkin masuk ke rumah lalu yang punya rumah itu diam saja. Saudara harus mengikat orang itu tersebut, menundukkan orang tersebut, mengalahkan orang yang punya rumah tersebut, lalu saudara bisa mengambil barang-barangnya, ya. Jadi dengan kata lain, setan itu memang adalah satu oknum yang kuat, tetapi Tuhan Yesus itu lebih kuat sehingga dia sanggup mengalahkan kekuatan setan. Jadi kalau saudara mempunyai kelemahan, mempunyai pergumulan, mempunyai segala hal yang saudara tidak mempunyai kekuatan, datang kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kekuatan kepada saudara, ya. Lalu selanjutnya di ayat 30 ditulis seperti ini. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apa artinya ini, saudara-saudara? Dalam dunia ini ada dua kerajaan yang selalu berperang, ya. Kerajaan Allah dengan kerajaan setan. Kalau kita orang Kristen, kita ingat pada waktu kita membaca Kejadian 3 ayat 16, itu sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri di mana anak manusia yaitu Tuhan Yesus itu akan menemukan kepala setan atau kepala iblis, ya. Dan dalam dua kerajaan ini terus berperang. Tahunya dari mana? Ya, mengapa saya bisa mengatakan begitu? Kita bisa baca lagi di Matius 12 ayat 26 sampai 28 ditulis begini. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, ayat 28, dengar ini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi dari dua ayat ini, Yesus itu sedang membicarakan dua kerajaan, ya. Dua kerajaan yang saling berlawanan, yaitu kerajaan Allah dengan kerajaan setan atau kerajaan iblis. Nah, siapakah iblis ini? Ya. Di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 ditulis seperti ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Lihat, berapa kali itu bilang, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Iblis itu ingin menyamai yang maha tinggi, ya. Dan Alkitab sudah memberikan kita gambaran dari sifat iblis itu, yang dimana dia ingin menyamai Tuhan sehingga dia diusir dari surga, dan pada waktu dia jatuh ke bumi sebagai malaikat yang jatuh, dia itu ingin membawa sekian banyak orang, sebanyak-banyaknya,
dia mencari pengikutnya untuk melawan Tuhan. Ya, untuk melawan Tuhan. Selalu iblis itu berusaha untuk merusak hubungan Allah dengan manusia. Ya, sedangkan manusia itu adalah ciptaan Allah yang tertinggi, yang paling disayang oleh Allah. Ya, dan si iblis ini sebagai malaikat yang kudus itu berusaha sedemikian rupa selalu untuk menggoda kita jauh daripada Tuhan. Ya. Nah, Yesaya 14:12 ini mengindikasikan bahwa itu dia dipanggil sebagai bintang timur, putra fajar, yang jadinya dulu itu dia itu adalah malaikat yang tertinggi, ya. Tetapi karena dia sombong, karena keindahan dan statusnya, dia memutuskan dia ingin mau lebih tinggi daripada Allah, ya. Sehingga dari kesombongan iblis itu mengakibatkan kejatuhannya, ya. Ya, dia banyak berkata, aku hendak. Sehingga karena dosanya itu Allah mengusir iblis dari surga. Dan ini kabar baiknya, saudara-saudara. Kalau malaikat berdosa, itu mereka tidak mempunyai pengampunan. Tetapi kalau manusia berdosa, selalu ada pengampunan dari Tuhan. Tetapi kita yang sudah diampuni, dan iblis itu tetap masih selalu menjadi penguasa dunia, ya. Dia menjadi penguasa kerajaan angkasa. Dia itu pendakwa, dia itu pencoba untuk mencobai kita selalu jauh dari Tuhan. Penyesat, ya. Banyak agama-agama sesat yang mengajarkan hal-hal yang salah, ya. Sehingga namanya saja Beelzebul itu penghulu iblis, ya, raja iblis yang selalu menentang Tuhan sampai dia itu dibuang dari surga, ya. Nah, itulah saudara-saudara, kita bisa mengerti sekarang siapa itu iblis. Nah, sekarang kita sudah mengetahui, sehingga kita tidak boleh netral, ya. Kita tidak boleh, saya tidak mau mengikuti Yesus, saya tidak juga mengikuti iblis. Tidak, saudara tidak bisa netral. Saudara harus mempunyai pilihan satu, yaitu mengikuti Tuhan Yesus. Tidak ada pilihan yang lain, harus mengikut Tuhan Yesus, ya. Nah, yang berikutnya yaitu di ayat 31-32. Ini satu ayat yang sangat kontroversial, saudara-saudara. Saya mempelajarinya dan juga banyak pendeta atau teologian itu mempelajarinya dari dua ayat ini, ya, dari buku yang namanya Hard Saying Bible. Jadi ada beberapa ayat-ayat di Alkitab yang sangat sukar untuk dimengerti, ya, perkataan-perkataan yang sulit untuk dimengerti. Kita lihat di ayat 31-32, ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Ya, ditulis tuh, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Ya, saudara menghina Yesus masih bisa diampuni. Ya, contohnya banyak dari agama-agama lain yang menghina Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada pemimpin-pemimpin agama tersebut, sehingga pemimpin-pemimpin agama tersebut dijamah hatinya sehingga menjadi orang percaya, ya. Tetapi, ya, seterusnya, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Apa artinya? Ya, apa artinya ini? Penghujatan berarti dengan sengaja mengejek atau mencemarkan nama baik Tuhan, ya. Jadi itu dosa yang sangat buruk, ya. Jadi artinya penghujatan Roh Kudus itu berarti percaya bahwa Yesus melakukan pekerjaan supernatural bukan dengan kuasa Tuhan, tetapi kuasa setan. Ya, jadi itu merendahkan,
ya, merendahkan kuasa Roh Kudus yang sedang dijalankan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan kata-kata menghujat ini juga betul artinya, kalau kita belajar bahasa aslinya dari Yunani, itu namanya blasphemia, ya. Jelas blasphemia, ya. Kata ini bisa berarti menyerang nama baik atau reputasi seseorang, ya, yang artinya menganggap orang tersebut tidak berharga atau meremehkan orang tersebut, ya. Dan ini kalau kita artikan lagi dengan bahasa Ibrani, ya, juga itu mengartikan artinya mengucapkan kata-kata atau pernyataan yang melecehkan dan merendahkan seseorang. Jadi artinya menghujat Roh Kudus itu meremehkan pekerjaan Roh Kudus, ya, merendahkan pekerjaan Roh Kudus yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Saudara boleh hina Tuhan Yesus, tetapi kalau saudara meremehkan karya Roh Kudus di dalam kehidupan saudara, maka saudara itu boleh dibilang menghujat Roh Kudus, ya. Dan bisa kita atau mempunyai kecenderungan untuk terus berulang-ulang meremehkan karya Roh Kudus di dalam hati kita, ya. Ini sangat berbahaya karena Roh Kudus itu adalah wakilnya Tuhan, ya. Ya, wakilnya Tuhan, ya. Ya, jadi kalau ada orang yang menolak suaranya untuk mendengarkan wakil Tuhan, maka secara tidak langsung kita meremehkan karya Roh Kudus yang sedang Roh Kudus itu ingin menasihatkan kita sesuatu, ya. Jadi kalau kita ingin mempelajarinya itu ada beberapa tahap. Semua itu adanya di firman Tuhan, ya. Kalau ada orang yang ingin menghujat Roh Kudus itu harus berhati-hati, ya. Mengapa? Pertama-tama, ya, kalau seseorang sebelum menghujat Roh Kudus, orang tersebut mendukakan Roh Kudus dulu, ya. Kapan hal itu terjadi, ya? Kalau kita hidup dalam dosa, ya, tidak mau dengar teguran, ya, sehingga mendukakan hati Allah, mendukakan Roh Kudus. Itu tahap yang pertama. Lalu tahap yang kedua, lama-lama kalau kita terus masih hidup dalam dosa, maka lama-lama kita memadamkan Roh Kudus, memadamkan suaranya, ya. Sehingga Roh Kudus itu tidak lagi berbicara di dalam hati kita, karena kita sudah menganggap remeh Roh Kudus. Ya, kita sudah menutup mata rohani kita. Kita tidak mau lagi dengar suara Roh Kudus. Kita tidak mau lagi dengar suara Tuhan, ya. Yang sehingga artinya kalau sudah memadamkan Roh Kudus itu, maka hanya nurani kita saja yang berbicara kepada kita, ya. Sedangkan hati nurani seseorang itu adalah hati nurani yang tidak baik, karena kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi hati nurani orang yang sudah jatuh dalam dosa itu tidak bisa memimpin kita ke arah Tuhan. Jadi apa saudara-saudara, kita harus bertobat, ya. Kita harus bertobat, jangan sampai kita masuk ke tahap yang kedua, sampai kita memadamkan suara roh Tuhan itu di dalam hati kita, yang tertinggal akhirnya menjadi suara rohani kita, ya. Nah, yang berikutnya, ini yang agak terakhir, dari ayat 33 sampai 37, ya. Ditulis begini, Yesus berkata, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu, keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan
mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbandaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dan perbandaraannya yang jahat. Nah, bagaimana kita mengetahui pohon itu baik atau buruk? Dari buahnya, ya. Ya, dari buahnya. Dengan kata-kata bisa mengungkapkan apa isi hati kita, ya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan ini untuk menegur orang Farisi, ya. Orang Farisi itu menuduh Yesus diberi kuasa oleh setan, karena dalam hati orang Farisi itu sudah mempunyai sesuatu yang jahat kepada Yesus Kristus, ya. Jadi boleh dikatakan apa yang ada dalam hati orang Farisi tersebut seperti sudah ada punya sumber, sehingga dari perkataannya itulah keluar juga dari sumber tersebut, yaitu hal-hal yang tidak baik, ya, yang tidak baik keluar dari mulut mereka. Dan ini diperingatkan oleh Tuhan Yesus, harus berhati-hati. Taunya dari mana? Dari ayat 36 sampai 37 ditulis seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi semua perkataan kita yang baik itu akan dipuji oleh Tuhan. Tetapi semua perkataan kita yang buruk itu akan dihukum, ya. Pernahkah kita mengucapkan sesuatu yang buruk? Semua kita pernah mengucapkan sesuatu yang buruk. Pernahkah kita mengucapkan sesuatu yang baik? Pernah juga, ya. Jadi, saudara-saudara, kita bersyukur sekali kita sudah menjadi orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, ya. Tetapi kita harus terus belajar untuk selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang ceroboh, yang kita sengaja atau tidak sengaja, karena perkataan itu bisa menyakiti orang lain, ya. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Nah, dari semua perikop itu apa yang kita pelajari pada siang hari ini, ya? Kita bisa mempelajari konklusinya, sebenarnya seluruh konflik yang ada di dalam dunia itu memang ada sumbernya, yaitu ada peperangan antara kerajaan Allah dengan kerajaan setan. Walaupun si bintang fajar itu sudah diusir dari surga, tetapi si bintang fajar itu masih mempunyai kekuatan untuk membawa orang sebanyak-banyaknya menentang Tuhan. Dan kita harus pilih Tuhan. Daripada pilih dia, kita harus pilih Tuhan, ya. Kita tidak bisa netral. Dan kita juga harus terus menjadi pengikut Yesus Kristus yang mengasihi semua orang, ya. Karena peperangan kita itu bukan peperangan melawan darah dan daging. Peperangan kita itu melawan sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pemenang? Seperti Tuhan Yesus itu adalah pemenang, itu selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kita harus isi seluruh kehidupan kita dengan firman-Nya di dalam hati kita. Maka kita akan mengerti mengapa di dalam dunia ini ada banyak masalah, dan saya ingin menjadi pengikut Kristus Yesus yang baik dan setia, sehingga saya bisa membawa orang sebanyak-banyaknya juga kepada Tuhan Yesus, kepada kebenarannya. Karena disitulah terjadi sesuatu yang sangat baik sekali untuk kehidupan manusia. Dan karena disitu jugalah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi terang dan garam. Dan disitu jugalah kita sebagai orang percaya adalah terang dan garam dunia. Amin, saudara-saudara. Ya, amin ya. Mari kita berdoa
dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk pendengaran firman-Nya pada siang hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah mengalahkan si jahat. Walaupun si jahat masih bisa menginfluence kami, tetapi kami sudah mempunyai perangkat untuk kami bisa menghadapi si jahat, yaitu firman-Mu, yaitu Roh-Mu, kekudusan kami, kebenaran daripada Tuhan yang ada di dalam hidup kami, itu bisa memberikan perlindungan kami. Dan juga iman kami kepada Tuhan, itu juga merupakan satu perisai untuk melawan influence yang tidak baik di dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan kami bersyukur Engkau adalah pemenang, Engkau sudah mengalahkan si jahat, karena itu Engkau sudah menjanjikan kehidupan yang baru, kehidupan umat-Nya yang selalu boleh ada di dalam kemenangan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kalau kami sudah mendengar dan juga sudah melihat ada beberapa vaksin yang sudah diberikan kepada banyak orang. Kami terus berdoa ya Tuhan Yesus supaya Engkau boleh ikut campur agar vaksin ini benar-benar berguna dan juga benar-benar bisa diberikan kepada semua orang dimanapun mereka berada, supaya kami boleh kembali lagi ke kehidupan yang normal. Dan ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami sebagai manusia yang seringkali suka melupakan Tuhan, tidak mendengarkan suara-Mu, sehingga kami hanya bisa memakai hati nurani kami sendiri, sedangkan hati nurani kami itu tidak sempurna. Karena itu tolonglah ajarkan kami selalu untuk dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong Bapa di surga supaya Engkau juga boleh memberkati Presiden Biden dengan Presiden Kamala Harris, supaya dari pemimpin yang baru ini bisa melakukan hal-hal yang baik, terutama untuk mengalahkan COVID-19 ini, sehingga biarlah anak-anak kami boleh kembali bersekolah, perusahaan-perusahaan bisa dibuka, dan juga biarlah kami boleh mengerti bahwa hidup ini tanpa bantuan dari Tuhan kami tidak sanggup melakukan sesuatu apapun juga. Kiranya Tuhan boleh berkati Presiden kami, Presiden Biden dan wakilnya. Dan juga kami berdoa untuk negara Indonesia yang masih mengalami beberapa bencana alam, dan biarlah kiranya itu hanya merupakan bencana natural, bukan sesuatu yang tidak baik, tetapi hanya merupakan natural saja. Dan kami berdoa supaya Engkau boleh menolong orang-orang yang terkena dengan musibah itu mendapatkan bantuan secepatnya, sehingga mereka boleh mempunyai keperluan-keperluan yang diberikan untuk menjalankan hidup mereka sehari-hari. Berkati Presiden Jokowi dengan seluruh menteri-menterinya, supaya Presiden Jokowi dengan seluruh menteri-menterinya bisa menggalang negara ini menjadi negara yang baik, yang dimana negara ini sudah begitu diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus minta berkat-Mu lebih-lebih lagi supaya seluruh rakyat Indonesia bisa mengalami kesejahteraan daripada Tuhan. Dan biarlah juga Engkau berkati setiap aparat negara yang ada di luar, terutama yang ada di Los Angeles ini. Kami berdoa supaya Engkau berkati Pak Konjen dengan seluruh anak buahnya bisa bersatu dengan seluruh orang-orang Indonesia di Los Angeles, dan kami bisa terus
saling bantu-membantu menjadi satu community Indonesia yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang selalu hidup itu. Amin. Puji Tuhan saudara, ibadah selesai. Kita mau menaikkan pujian ucapan syukur kita. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sekarang tiba saatnya, saudara-saudara, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Karena itu, biarlah arahkan mata rohanimu kepada Dia, agar Dia memberkati kehidupan kalian semua. Ya, mari kita arahkan mata rohani kita kepada Dia. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah engkau diberkati di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, supaya engkau selalu setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan di dalam pemberianmu itu boleh dilipat gandakan olehnya untuk kemuliaan dan kebesaran namanya saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.